Selamat sore Mbak Mia. Sore Mbak Debbie, apa kabar? Baik, Mbak Mia, terima kasih banyak nih. Mbak Mia siap untuk sharing ya. Jadi hari ini pasti rekan-rekan di Alpha Code Indonesia sangat bersyukur. Mbak Mia ini seorang image consultant. Jadi beliau akan men-sharing beberapa poin penting tentang executive presence ya, supaya kita wanita-wanita ini bisa lead with confidence. Jadi terima kasih Mbak Mia. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu Mbak Mia ke teman-teman ya, rekan-rekan di Alpha Code. Jadi kalau kita lihat Ibu Mia Dharma, co-founder dan director dari Energy Personality dan Communication. Jadi luar biasa kata kuncinya di sini personality kemudian communication. Beliau adalah image consultant, corporate trainer, specialized in colors, warna ya, etiquette dan communication. Jadi beliau ini pengalamannya hampir lebih 15 tahun ya di bidang image consultant. Beliau juga sebagai speaker dan trainer. Nah, rekan-rekan bisa juga men-follow atau bisa mengikuti ya update beliau di sosial media di Instagram. Image consultant ini bagi saya pribadi orang awam itu kayaknya profesinya jarang ya di Indonesia, Mbak Mia. Iya, mungkin yang secara spesifik untuk terjun di bidang ini tuh nggak banyak ya. Tetapi sebenarnya secara fungsi atau secara profesi sebenarnya banyak yang melakukan hal yang mirip sih. Cuman titelnya aja yang mungkin saya lebih spesifik aja mengkhususkan diri untuk benar-benar terjun di area itu. Gitu. Oke, di sini menariknya karena Mbak Mia sudah terjun sekitar hampir 15 tahun yang lalu ya. Saya penasaran nih, kenapa Mbak Mia memilih di bidang ini? Padahal kalau dibilang 15 tahun yang lalu itu lebih jarang lagi tuh. Kira-kira asal muasalnya gimana, Mbak? Nah, itu dia tuh. Sebenarnya kan diawali dengan my background ya. Latar belakang saya itu sebenarnya orang yang nggak percaya diri, gitu ya. Lebih kecenderungannya lebih banyak minder, lebih rasa insecure gitu ya, dikit-dikit insecure, dikit-dikit ngerasa nggak bisa, dikit-dikit ngerasa ya udahlah begini aja gitu ya, nggak kepengen maju tapi nggak tahu caranya gitu, intinya gitu. Nah tapi satu saat saya dikasih kesempatan untuk ambil sekolah ini atau kursus ini ya, kompetensi yang berkaitan dengan image gitu. Nah, saya tuh memang tertarik karena apa? Sebenarnya saya itu seneng kalau ngelihat kayak perempuan itu kok keren banget, cakep dalam arti nggak harus yang bagaimana ya bajunya mesti bermerek tertentu atau harga tertentu, enggak, tapi kayaknya rapi, enak dilihat, terus kemudian kayak jalannya confident banget, atau melihat seorang pria juga sama ya profilnya atau ciri-cirinya seperti itu tuh seneng gitu ngeliatin orang, karena saya tuh kan hobinya ngopi. Nah ngopi itu sambil ngeliatin orang tuh seneng gitu kalau ngeliat ada yang rapi, ada yang ini kok pede banget ya, apa yang bikin saya tertarik untuk ngeliatin orang-orang itu. Nah terus jadi kembali dari situ terus kembali berkaca kan, habis itu tapi saya bisa nggak gitu kan. Jadi sebenarnya agak nekat masuk ke dunia ini karena sebenarnya tadinya mau berobat jalan sebenarnya gitu ya latar belakangnya, karena mau belajar untuk diri sendiri untuk improve. Tetapi along the way ternyata saya sangat menyukai hal ini gitu, karena saya mendapatkan benefit yang luar biasa dari seseorang yang istilahnya nggak pede untuk ngomong depan umum, depan orang banyak, even kepada kenalan sama orang baru aja tuh saya itu hesitate gitu ya, ragu-ragu kadang-kadang kalau nggak harus kenalan nggak usah deh gitu ya. Nah karena saya belajar itu, saya mempelajari dan saya mendapatkan manfaatnya, saya pengen bantu orang-orang yang kurang lebih punya latar belakang seperti itu. Dan saya yakin setiap kita ya, setiap individu pasti punya hal-hal di mana kita rasa insecure di waktu tertentu. Mungkin nggak setiap hari, tapi ada momen-momen. Nah, saya seneng untuk bisa bantu gitu, karena saya tahu setiap manusia itu pasti dikaruniai oleh sebuah talenta atau kekuatan. Nah, kadang-kadang potensi itu nggak bisa keluar hanya karena mindset kita kan. Iya. Yang kita pikir nggak bisa, saya nggak good enough, saya nggak mampu dan lain sebagainya. Nah, jadi
masuk ke dunia itu, bagaimana sih memoles istilahnya gitu ya seorang pribadi yang mungkin merasa tadi awalnya minder atau insecure menjadi pribadi yang mengesankan aja istilahnya, yaitu tadi yang seperti saya bilang, orang yang saya lihat gitu ya tampilannya rapi, matching atas bawah bajunya, nggak menor tetapi enak dilihat, kemudian cara jalannya juga confident dan lain sebagainya, mengesankan. Tetapi saya tidak berhenti di situ ternyata. Untuk menjadi pribadi yang mengesankan ya perlu ya untuk bikin orang noleh, untuk bikin orang tertarik untuk ngajak ngobrol, dealing bisnis, mungkin ya negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi ada step kedua adalah bagaimana kita menjadi seorang individu yang tidak hanya mengesankan tetapi berdampak, from impressive to impactful. Nah itu saya gali lagi. Jadi nggak berkaitan dengan hanya penampilan. Kalau orang bicara gini, image gitu kan. Image itu kayak oh ya itu kan bungkusan doang ya. Jadi gimana kita dandan, gimana kita pakai baju gitu ya. Tetapi saya mau mengedukasi atau memberikan wacana kepada masyarakat luas bahwa yang namanya image itu nggak bicara hanya tentang packaging atau pakaian yang kita kenakan, tetapi lebih kepada bagaimana kita juga menampilkan diri dan membawa diri. Jadi itu sih latar belakangnya sebenarnya pengen berobat jalan. Oke, menarik ya Mbak Mia. Jadi awalnya itu dari insecurity ya. Jadi dari nggak pede, terus Mbak Mia juga senang lihat orang penampilan mengesankan dalam arti bukan dari brandnya, tapi ujung-ujungnya impresif dan berdampak ya. Nah, yang menarik ini Mbak Mia, sekarang ini kan rame ya kita lihat tentang gender equality, di mana dari berbagai data banyak wanita yang kalau sudah naik ke puncak tangga tertinggi di manajemen di organisasi itu presentasinya semakin kecil. Nah, kalau dikaitkan dengan executive presence atau tadi Mbak Mia karena lingkupnya image konsultan, jadi kita bicara executive presence, kehadiran mereka secara impresif di kantor tapi juga impactful. Kita mulai dari mana nih? Atau unsur elemennya seperti apa sih, Mbak Mia? Iya. Nah, saya itu pernah baca bukunya Sylvia N. Hewlett ya mengenai presence, mengenai khususnya executive presence. Beliau tuh mengatakan bahwa elemen yang bisa membentuk seseorang memiliki executive presence itu adalah yang pertama gravitas. Gravitas itu kayak gaya gravitasi ya Mbak Debbie ya. Jadi kan gaya gravitasi itu yang membuat kita tuh jalan nggak ngawang gitu ya, tapi mendarat lah istilahnya gitu ya. Ada daya tarik. Nah, gravitas itu bagaimana kita berperilaku, bersikap itu yang membuat orang itu tertarik sama kita. Bagaimana kita ini the way you act lah istilahnya, membawa diri gitu ya. Mungkin kalau tadi yang saya bilang ada ngeliatin orang yang kayaknya jalannya tuh pede banget, langkahnya itu kayaknya nggak ragu-ragu gitu. Karena ada orang kan kalau misalnya kita lihat juga ada orang yang langkahnya itu atau cara jalannya itu nunduk ke bawah, tapi ada orang yang kayaknya nyaman banget dengan dirinya. Nah itu yang membuat orang tertarik untuk melihat kan, tertarik untuk berkenalan, untuk lebih lagi tertarik kalau dalam konteks bisnis adalah tertarik untuk menggali ada kerjasama apa sih dan lain sebagainya. Itu gravitas. Bagaimana kita berperilaku, bersikap atau membawa diri yang bisa menarik orang lain, punya gravitasi. Nah, elemen yang kedua adalah komunikasi, how you speak. Ya, ada orang yang mungkin secara sikap, perilaku itu udah oke banget gitu ya. Tetapi cara komunikasinya mungkin ada hal-hal yang mesti diimprove. Contoh misalnya ya, bagaimana kita menggunakan intonasi yang tepat untuk menyampaikan kabar yang tepat gitu kan, atau bagaimana kita berkomunikasi baik secara nonverbal maupun verbal. Itu kan banyak intonasi, volume, kemudian penekanan kata, bagaimana kita memproduksi suara dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi itu tidak hanya sekedar gini. Kadang orang mikir kalau yang namanya komunikasi itu berarti kita mesti pintar ngomong ya. Ya pasti gitu ya.
dalam arti tatanan cara pinter ngomongnya itu mungkin bahasanya lebih sistematis, itu tadi ya, penggunaan intonasi yang tepat, volume yang baik dan lain sebagainya. Tetapi kita seringkali lupa bahwa yang namanya komunikasi itu perlu mendengar, perlu menyimak. Nah, ini kadang-kadang yang sebenarnya hal kecil, sepele yang kita sering anggap kecil gitu, padahal untuk membangun executive presence, ujung-ujungnya apa sih? Supaya kehadiran kita bisa membuat nyaman orang-orang di sekitar kita, bisa memberikan dampak, bahkan bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana seseorang yang mempunyai executive presence tapi dia cuman pintar ngomong tapi nggak pintar nyimak, nggak pintar dengar pendapat orang gitu ya, point of view orang lain dan lain sebagainya. Jadi cara berkomunikasi kaitannya dengan itu, pintar ngomong dan pintar menyimak atau pintar mendengar orang lain. Nah, kemudian elemen yang ketiga adalah appearance, pastinya ya, penampilan yang membungkus itu tadi. Jadi bagaimana seseorang itu punya potensi yang bagus, punya kompetensi yang luar biasa, punya karakter yang baik, tetapi jangan sampai bungkusannya atau casingnya, kalau istilahnya gitu ya, casingnya itu salah gitu. Jadi orang jadi mikir kan gini, kalau Mbak Debbie mungkin sering dengar cerita, oh tadi meeting gitu ya, nanti meeting sama 2 orang, satu ownernya, satu manajernya gitu ya. Tapi seringkali saya juga pernah beberapa kali itu salah gitu, yang saya pikir itu owner ternyata itu manajer, sementara ownernya kayak nggak owner gitu kan. Nah, ini apa yang salah gitu ya? Mungkin ya pasti ada latar belakang, ada tujuan, ada yang beberapa yang oh ya ownernya supaya nggak kelihatan kalau dia yang pemilik perusahaan, duitnya banyak gitu. Lebih detail sebenarnya berarti bungkusan itu kan penting ya. Bukan berarti kita ini hanya menilai seseorang dari pakaiannya saja, tidak. Tetapi kan erat kaitannya dengan first impression gitu sih. Jadi penampilan itu juga penting. Oke, wah dalam sekali ya. Jadi elemen dari, saya coba rangkum ya Mbak Mia, dari executive presence ada 3, gravitas, communication, dan appearance. Ya. Kalau gravita itu lebih ke how you act, communication lebih how you speak, dan appearance adalah how you present yourself. Ya. Mbak Mia, jadi kalau lihat tadi dari komponennya itu gravitas, kemudian communication, kemudian appearance, kira-kira benefitnya apa sih bagi seorang katakanlah mid-career woman? Kalau dia investasi untuk membangun executive presence-nya dengan baik, secara umum benefit bagi dia personal itu biasanya kemana aja sih Mbak? Nah, sebenarnya benefitnya itu nggak hanya khusus untuk orang-orang, kalau kita bicara atau dengar kata executive presence ya, kita pikir oh itu buat orang-orang yang di level eksekutif atau orang-orang yang bergerak di bidang yang memiliki perusahaan atau bekerja di korporasi gitu. Tetapi saya seringkali agak tweak sedikit istilahnya executive presence menjadi professional presence. Jadi artinya apa? Setiap orang yang mau menampilkan diri kepada atau lebih terlihat profesional, ya dia harus memiliki yang namanya professional presence atau executive presence. Nah, benefitnya apa? Nah, sebenarnya yang pertama itu kan gini, dalam hal kita menjalani hidup deh gitu ya, keseharian kita, atau dalam hal kita bekerja, it is about gaining respect kan, and trust. Bagaimana kita bekerja memperlihatkan hasil kerja kita atau apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu adalah untuk gaining respect, untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan atau respect dari orang lain. Nah, yang kita dapatkan ketika kita mampu memoles gitu ya executive presence kita dengan lebih kuat, dengan lebih baik, keberadaan kita ini bisa dirasakan ya, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Artinya apa sih? Contohnya gini, ada seorang leader, secara jabatan dia adalah seorang pemimpin, tetapi keberadaannya nggak membawa dampak, keberadaannya ya sekedar titel aja, sekedar jabatan gitu ya mengerjakan apa yang dia kerjakan juga sesuai SOP-nya, sesuai fungsinya dan lain sebagainya.
Tetapi kalau ditanya atau dirunut lebih dalam lagi, apakah dia sebenarnya mendapatkan respect atau kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya? Mungkin dia ada, tapi hanya sebatas yaitu tadi hubungan profesional atau sekedar jabatan ya. Tetapi ada tipe-tipe orang yang secara posisi mungkin jabatannya nggak apa istilahnya, nggak sebagai leader yang tinggi gitu ya. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia utarakan atau dia komunikasikan membuat orang-orang di sekitarnya itu respect dan percaya. Nah, kehadirannya benar-benar dirasakan. Akan lebih sedih ketika kehadiran kita itu nggak ada dampaknya atau nggak dirasakan sama orang-orang di sekitar kita. Contohnya gini, oh dia datang meeting, nggak datang meeting nggak ada bedanya kok, meeting tetap jalan. Oh dia juga meeting nggak istilahnya nggak kasih sesuatu, nggak kasih opini, cuma diem-diem aja, ya udah nggak apa-apa nggak ada dia gitu ya misalnya nih. Sedih banget kan gitu. Tetapi alangkah senangnya kalau misalnya kita sebagai seorang individu kehadiran kita itu dinantikan. Artinya apa? Kamu mesti datang ya. Kalau kamu nggak datang meeting, wah meeting ini bisa nggak karu-karuan nih, bisa nggak efektif. Biasanya bikin meeting kita itu efektif atau bikin hasil meeting ini lebih baik hasilnya, diskusinya dan lancar dan lain sebagainya itu karena ada kamu. Nah, itu kan pendapat orang-orang di sekitar kita pasti ya. Karena apa? Mereka merasakan kehadiran kita ini membawa perubahan, kehadiran kita ini membawa dampak dan menginspirasi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu benefit. Kalau kita mampu menampilkan diri, mampu meningkatkan executive presence kita dengan baik, kita itu akan mendapatkan kepercayaan dan respect dari orang lain pastinya. Nah, yang kedua, manfaatnya apa? Yaitu tadi, kita bisa terlihat sebagai sosok pemimpin yang influential. Influential itu artinya apa? Bisa mempengaruhi. Nggak harus karena, pokoknya karena saya atasan kamu mesti nurut. Nah, itu kan pemimpin berdasarkan jabatan aja gitu. Tetapi dia nggak perlu ngomong begitu. Kalau influential leader, apa yang dia katakan itu bikin orang itu selain respect, percaya, jadi mampu mempengaruhi sekitar. Itu benefit yang kita bisa rasa ketika kita sudah improve executive presence kita dengan baik. Dan pastinya alasan yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah personal branding kita lebih meningkat, gitu ya. Terlihat lebih bersinar gitu. Karena apa ya? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita cerminkan, apa yang kita komunikasikan itu sudah menggiring kita kepada brand tertentu, sudah membentuk kita, merek diri kita ini cukup kuat. Gitu kurang lebih. Oke. Jadi benefitnya ini luar biasa ya. Artinya yang pertama itu 2 kata. Ya. Respect dan trust di lingkungan dia. Kalau itu sudah terbentuk, dia bisa menjadi influential leader, ya. Dan yang ketiga, dalam jangka mid term dan jangka long term itu membangun personal branding sehingga dampaknya kemana-mana. Ya, impact-nya luar biasa ya. Nah, pertanyaan berikutnya saya ingin linkkan dengan program AlphaCode nih Mbak Mia. Jadi biasanya banyak mid-career, fresh graduate atau mid-career itu datang ke AlphaCode minta tolong dibantu penggalian mereka punya 3P, ada passion, ada purpose, potential. Nah, biasanya 6 minggu itu keluar sudah ketahuan tuh clarity-nya. Sudah ketahuan clarity-nya, oh mereka passion-nya di bidang ini, career-nya di bidang ini. Tapi saya melihat ada beberapa yang dari sisi presence tadi, artinya dari sisi image, kayaknya ada sesuatu yang tadi Mbak bilang, ini potensial banget. Tapi kok kalau kita lihat kayaknya, jadi kalau profesional seperti itu mau mengikuti, mau membangun executive presence, programnya seperti apa Mbak Mia? Nah, kita itu jadi programnya itu sebenarnya yang kami lakukan itu kan customize. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing individu. Tetapi sebenarnya yang kita gali atau kita improve adalah area-area kita tuh punya akronim gitu ya, 4S, shape up,
Nah, shape up itu membentuk gitu ya. Kemudian speak up, cara kita bicara, bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian show up, bagaimana kita menampilkan diri. Dan stand out, bagaimana kita tampil bersinar. Nah, shape up apa sih gitu? Bagaimana kita membentuk diri kita? Berarti berkaitan dengan cara berpikir kita kan, atau self leadership gitu. Seperti tadi saya ditanya, kenapa sih saya mau terjun di image consultant? Saya bilang saya tuh awalnya mau berobat jalan gitu ya, memanage my insecurity. Nah, di shape up ini topik-topik yang akan kita bawakan bagaimana kita memimpin diri untuk bisa memanage our own insecurity. Yang itu tadi suara-suara negatif tuh Mbak Debbie ya. Jadi kayaknya saya nggak bisa, I'm not good enough, I'm not perfect enough dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya mulainya dari mindset. Jadi kita mau bentuk dulu itu, reshaping gitu istilahnya gitu ya, memanage insecurity kita. Kemudian kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang individu yang influential, pasti harus bisa memimpin apa atau mengatur apa waktu kita juga, mengatur waktu, mengatur energi kita, terutama yang perempuan khususnya ya, energinya pasti banyak keluar karena multitasking kan kita ini. Jadi mengatur waktu, mengatur energi, kalau saya boleh tambahkan di sini mengatur kewarasan gitu ya, manage your madness, artinya bagaimana kita melihat ekspektasi dengan realita itu supaya nggak jomplang, supaya kita nggak gampang apa istilahnya kecewa dan lain sebagainya, apa sih yang kita harus lakukan. Dan pastinya juga erat kaitannya membentuk emotional intelligence ya. Bagaimana kita menghadapi, karena seorang pemimpin kan pasti menghadapi situasi-situasi yang pasti nggak sesuai ekspektasi gitu ya, under fire, under stress dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memanage itu supaya keluarnya nggak emosional gitu. Karena kan kita ini sekali lagi membentuk pribadi atau membentuk sebagai influential leaders. Bagaimana kita merespon hal-hal yang bikin under pressure atau hal-hal yang bikin kita stres, tetapi kita bisa compose, bisa tenang gitu menghadapi itu shape up. Nah, kalau speak up berarti kan ngajarin ngomong, bagaimana ngomong ya, komunikasi lah gitu. Jadi erat kaitannya dengan impactful communication, bagaimana cara kita berkomunikasi supaya lebih berdampak. Caranya gimana sih gitu. Terus membangun juga branding kita juga di area-area komunikasi. Kemudian show up, yang ketiga adalah show up. Show up itu kan bicara mengenai menampilkan diri ya. Jadi erat kaitannya dengan penampilan, dress to impact. Bagaimana kita menampilkan diri ini nggak cuman bikin kesan yang baik, tetapi benar-benar berdampak. Jadi berdampak itu artinya apa? Orang itu terinspirasi, oh saya mau lo penampilannya serapi dia gitu ya. Saya mau gimana caranya ya. Saya pengen belajar, saya pengen juga kayak dia. Nah itu kan berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan melalui cara kita menampilkan diri, berdampak buat orang-orang yang tadinya mungkin pakai baju itu nggak dipikirin, artinya nggak terlalu mikirin ya pakai baju apa. Sekarang dia jadi ngulik-ngulik lemari pakaiannya, kepengen gitu kan. Jadi kan dress to impact gitu. Kemudian show up bicara juga erat kaitannya dengan charismatic behavior. Bagaimana kita berperilaku, bersikap lebih berkarisma gitu. Nah terakhir stand out. Ya, stand out itu kayak istilahnya bersinar gitu ya, cemerlang. Gitu. Nah cemerlang atau bersinar ini kan erat kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih banyak gitu, networking, manage your networking, kemudian relationship management, leading others dan lain sebagainya. Jadi cara memimpin atau tadi kalau di awal shape up bicara mengenai self leadership, ini memanage orang lain atau memimpin orang lain. Jadi gitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Jadi ada 4S ya tadi programnya, ada shape up, ada speak up, kemudian ada show up dan stand out ya. Wow, luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Ya, kok udah terakhir sih? Kayaknya waktu cepat sekali ya. Mbak Mia, cocoknya yang ikut ini dari usia berapa atau level apa gitu? Terbuka, saran Mbak Mia yang terbagus. Oke. Saran saya itu sebenarnya buat orang-orang yang mulai menginjak ke dunia pekerjaan. Gitu. Oke.
Jadi yang Jadi fresh dari masuk misalnya ya. level junior ya, fresh graduate atau fresh apa sih istilahnya, yang baru kerja. Nah itu kan dia pastinya punya impian ya. Nggak cuman bekerja itu dalam satu perusahaan tuh ya udah saya levelnya ini aja terus selama 15 tahun, kan enggak ya. Pastinya 5 tahun ke depan dia pengen mendapatkan posisi yang seperti apa, kan pasti pengen naik. Nah itu kita belajarnya mulai dari situ. Oke. Jadi mulai dari fresh graduate, kemudian seiring waktu tergantung dari needs profesional ya. Ya. Ya, even ibu rumah tangga juga perlu kan? Ya. Okay. Makanya tadi saya bilang nggak khusus eksekutif itu nggak karena orang yang bergerak di korporasi, tetapi sebenarnya buat setiap individu ya yang ingin yaitu tadi shape up ya, mindsetnya diganti mindset yang lebih positif, yang merasa mampu melakukan, kemudian individu yang mau komunikasinya lebih baik, penampilannya lebih baik, terus bersinar juga supaya orang-orang juga kenal dia lebih baik lagi dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, untuk informasi aja nih Mbak Mia, program yang terdekat supaya teman-teman atau mungkin rekan-rekan AlphaCode ada yang tertarik ya mau ikut mungkin webinar singkat untuk mengetahui lebih lanjut, Mbak Mia, tanggal berapa ya programnya? Nah, saya itu rencana akan ada program masterclass istilahnya gitu ya, masterclass. Tapi yang kali ini saya mau bikin khusus perempuan aja dulu Mbak Debbie. Oh, okay. Karena perempuan ini biasanya PR-nya banyak ya. Banyak banget. Banyak banget PR-nya. Bukan PR pribadi tapi PR orang sekampung juga jadi PR dia kan. Jadi ini perlu di-manage dulu nih. Jadi judul masterclass-nya adalah Lead Like a Lady. Oke, Lead Like a Lady ya. Ya, itu ada di 15 Desember. Oke, teman-teman bisa lihat iklannya di atas ya. 15 Desember. Betul, ya. Siap. Oke. Ya. Oh ya, dan terakhir Mbak Mia juga akan berkolaborasi bersama AlphaCode tanggal 11 Desember. Yeay. Ya, Lead for Confidence supaya rekan-rekan di 2022 bisa lebih siap, ya. Nah, penutup Mbak Mia, untuk penutup. Jadi ini ada satu yang menarik penutup nih Mbak Mia. Saya lihat dari IG-nya Mbak waktu saya scrolling. Think of your appearance as the key to your car. You won't go anywhere if the keys don't fit. Mungkin ada penutup dari Mbak Nia, silakan. Iya, jadi appearance bicara mengenai tidak hanya sekedar baju, model baju, warna baju, atau harga baju, merek baju yang kita pakai ya, tetapi lebih bagaimana kita menampilkan diri. Nah, kadang-kadang orang itu berpikir yang penting hatinya baik, ya betul. Yang penting saya punya karakter yang baik, ya itu penting juga. Yang penting saya juga punya kompetensi yang mumpuni, yang baik juga untuk bekerja dalam satu bidang. Oh ya itu perlu. Tetapi jangan lupa appearance seperti tadi quotes tadi yang mengatakan bahwa think of your appearance as the keys to your car. Kita punya mobil bagus Mbak Debbie ya. Kita punya mobil atau kendaraan atau motor apalah ya, atau sekedar sebenarnya gini, pintu rumah. Kita punya rumah yang kita misalnya tabung bertahun-tahun untuk kita punya dan lain sebagainya. Tetapi kalau ujung-ujungnya kita nggak punya kuncinya, kita nggak bisa masuk kan. Nggak bisa, atau mobil tadi, kendaraan. Kita nggak bisa masuk ke dalam mobil terus menikmati, terus bawa kita jalan-jalan kemanapun yang kita mau. Kita cuma bisa pandangin, iya mobil saya bagus, motor saya keren, rumah saya bagus. Tapi kalau orang lain nanya, pernah dimasukin nggak? Enggak. Pernah dinaikin nggak mobilnya? Belum. Lah kenapa? Nggak punya kuncinya. Lah kan sama aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita punya karakter yang bagus, kompetensi yang luar biasa. Cuman seringkali kita nggak bisa menikmati itu, membawa kita kepada titik yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih enak. Kenapa? Karena appearance kita, karena menampilkan diri kita ini yang belum maksimal. Jadi appearance memang sederhana ya, kecil, hal yang atau persentase yang mungkin kecil dibandingkan kompetensi, karakter dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu kita lupakan untuk kita nggak poles dengan lebih baik, itu sih. Terima kasih Mbak Mia, luar biasa ya. Jadi saya yakin rekan-rekan AlphaCode banyak banget mendapatkan sesi walaupun singkat 30 menit tapi isinya daging semua ya. So Mbak Mia, terima kasih banyak
Sehat selalu dan sukses Mbak Mia.